Ya, kita mulai aja ya. Malam ini kita bahas Xinzi, khususnya mengenai bab 23, yaitu mengenai sifat manusia itu buruk. Ya. Ini siapa Xinzi? Saya nggak terlalu jauh bahasnya. Silakan masing-masing cari sendiri di Google. Kalau Anda tidak tahu Xinzi siapa, lebih baik Anda tidak usah ikutin topik ini ya. Oke. Kenapa dia menulis tentang masalah ini? Karena dia itu hidup di masa yang tidak baik ya. Jadi dia kurang beruntung, tidak seberuntung kita. Dia hidup di masa penuh peperangan, di mana sana sini kacau, banyak perang, korupsi merajalela ya. Dan saat itu kondisi yang demikian tidak memungkinkan manusia itu mengutamakan yang namanya tatanan, mau itu tatanan susila, etika maupun kebenaran ya. Jadi itu semua bullshit lah. Yang penting kita survive dulu, lagi perang gitu. Nah, kondisi seperti ini juga mempengaruhi pemikiran dia ya. Sehingga dia menyarikan ya, kalau kita boleh bilang dia sebenarnya merasa tidak berdaya ya, karena dia punya pengetahuan, punya skill ya, dia punya kemampuan, tapi dia tidak punya kesempatan untuk berbuat. Artinya dia tidak memiliki posisi ataupun berada di tingkat kekuasaan yang bisa mempengaruhi hidup orang banyak ya, walaupun dia sempat menjadi pejabat. Jadi dia sebenarnya pejabat kecil saja yang sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, dengan ketidakberdayaan dia kemudian memutuskan untuk menyarikan apa yang dia ketahui dalam bab ini ya, walaupun dan juga bab-bab lainnya. Jadi bukunya ini generasi penerusnya menyebutnya bukunya dengan nama Xinzi ya. Nama dia sendiri dia nggak pernah mengaku seorang Zi atau seorang guru. Cuman pemikiran dia nantinya itu menentukan arah peradaban kita ya, yaitu dua murid dia yang paling ternama, dua-duanya sangat menentukan peradaban kita. Kalau Anda melihat Singapura saat ini, itu adalah sistem yang merefleksikan pemikiran Xinzi melalui murid dia yang bernama Han Feize, yaitu sistem apa? Sistem meritokrasi ya. Dan kemudian muridnya yang kedua lagi, Li Shi, ini juga sebagai seorang pejabat yang sangat berpengaruh yang menjadi katalis sehingga Qin bisa menyatukan satu Tiongkok dan membuat identitas bangsa kita sebagai satu bangsa sampai hari ini. Kemudian juga dia juga menyatukan sistem tulisan dan ukuran. Ini semua mereka berguru ke si Xing Huang atau si Xinzi ini ya. Nah, jadi latar kenapa dia menulis bab ini sebenarnya adalah semacam kritik sosial. Karena sebelum periode dia itu sudah ada guru-guru sebelumnya, terutama yang dia kritik adalah pemikiran Meng Tze yang terlalu idealis ya. Meng Tze ini mengutamakan bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Tapi Xinzi kemudian membantah pemikiran si Meng Tze dan dia menuliskannya terutama dalam bab ini, walaupun dalam bukunya ada beberapa lain yang menyinggung pemikiran mengenai ya. Kalau tidak salah ada 4-5 bab yang sana sini menyinggung, tapi bab utamanya adalah bab 23 ini. Oke. Nah, apa yang diomongkan sebenarnya bab ini nggak terlalu panjang, singkat padat aja, dan intinya ada di awal-awal ya. Bagian tengah dan bagian belakang semuanya pengulangan dan penegasan. Intinya apa? Bahwa manusia secara naluriah bersifat jahat atau buruk. Adapun kebaikan yang mungkin ada dalam diri manusia sebenarnya adalah hasil dari daya upaya, diupayakan. Bukan dari sananya, bukan alamiah dia baik, tapi dia itu berbuat memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ya,
dia sebut dengan satu huruf yang disebut wei ya. Ini kita baca ya. Ren ze xing qi san ze wei ye. Wei ini maksudnya apa? Wei ini maksudnya ada artificial, dibuat ya, diupayakan, sesuatu yang diupayakan. Jadi gini, Mengzi kan bilang manusia secara tianxing, jadi secara alamiah dari tian semata dia lahir, dan xing itu san, xiang san dia bilangnya, dan xing xiang san itu dia sifat manusia itu menuju ke arah kebaikan, dan itu menurut Mengzi dari sejak lahir sudah begitu. Tapi kemudian oleh Xinzhi ini dikritik ya bahwa pemikiran ini salah ya. Jadi ini kenapa dia bilang begini? Jadi kita telah dulu sebenarnya bagaimana apa yang dia maksud dengan buruk itu. Nah, manusia sebagai makhluk hidup, naluri dasar pertamanya adalah untuk hidup. Ya. Jadi simple, gampang. Yang namanya makhluk hidup bukan cuma manusia, semuanya itu naluri pertamanya adalah naluri survival, hidup. Ya, apa? Meneruskan kehidupannya dan melipat gandakan kehidupannya. Melipat gandakan apa? Bereproduksi. Ya. Jadi dia untuk survive, berkembang, dan bereproduksi. Ini adalah naluri dasar dari setiap makhluk hidup. Nah, manusia sebagai makhluk hidup yang lebih kompleks ya, kalau mulai dibilang kita nyatakan mungkin paling kompleks di planet bumi ini adalah manusia ya. Nah, itu juga nggak lepas dari naluri ini. Ya, jadi manusia itu sebenarnya apa itu baik, apa itu buruk, ini semuanya tergantung kepada satu huruf, yaitu li atau kita sebut benefit atau manfaat. Jadi bagi manusia secara naluri ya, apa yang memberi manfaat bagi dirinya, itulah yang sebenarnya dianggap baik. Nah, jadi secara naluri ya, setiap makhluk itu akan tahu mana yang berguna bagi diri dia, dan dia akan belajar. Dia bukan belajar, dia tidak perlu belajar untuk menyukainya ya. Jadi kata belajar itu apa yang dia tahu bermanfaat, dia pasti otomatis menyukainya secara alamiah. Nah, begitu juga dengan apa yang tidak bisa memberi manfaat atau malah membawa kerugian. Dia secara alamiah akan membencinya, tidak menyukainya. Ya. Nah, sifat ini sebenarnya ini kalau kita mau jujur ya, semuanya ada. Nah, kalau Anda mau jujur ya, sebagai setiap seorang satu makhluk hidup ya, Anda jujur pada diri sendiri, benar yang dia omongin Xinzhi seperti itu. Ya. Ini kata huruf li, ya, benefit, manfaat. Jadi baik itu ya li, apa yang bisa kasih li. Nah, masalahnya adalah pada skala personal ini sebenarnya belum begitu terlihat ada masalah ya. Tapi begitu ada interaksi antara satu entitas dengan entitas lain, dan kita ambil contoh ya, antara satu manusia dan manusia lain, apabila masing-masing pihak ini cuma tahu mengutamakan diri, manfaat bagi diri sendiri ya, maka ya, akan muncul perselisihan karena sudah pasti ya, itu apa yang memberi manfaat bagi seseorang itu hampir pasti bisa merugikan orang lain. Contoh ya, contoh ya, sebagai manusia dengan insting berkembang biak seorang sebagai makhluk hidup ya, adalah wajar dan alamiah apabila dia melihat seorang manusia lain yang menurut pandangan dia itu menarik ya, menarik insting naluri dia untuk berkembang biak. Nah, kalau insting ini tidak ada upaya untuk dikendalikan atau dipelajari untuk dikenali sebagai sesuatu yang bisa merugikan, apa yang dia lakukan? Dia akan mengikuti insting ini
dan sangat mungkin akan memaksakan tindakan reproduksi kepada manusia lain yang belum tentu manusia tersebut itu menerimanya, ya. Jadi itu contoh paling basic, paling alamiah ya. Kemudian masalah survival, masalah makanan. Jadi misalnya kita semua butuh makan ya. Ada makanan di meja, ya. Kita melihat, kita lapar, kita mau makan. Ya. Tetapi tanpa kita pernah diajarin atau tanpa kita menyadari atau mempelajari bahwa mengambil sesuatu yang bukan milik kita itu tidak baik, ya. Kita main ambil aja, kita makan saja, ya. Ini bisa sangat mungkin bukan sudah pasti ini akan merugikan si pemilik makanan itu dan akibatnya akan timbul perselisihan. Nah, perselisihan kecil yang dari skala personal antara dua orang saja ini bisa berkembang menjadi lebih banyak lagi, antara satu orang dengan banyak orang, antara banyak orang dengan banyak orang, dan antara sekumpulan masyarakat dengan masyarakat lain sampai ke level wilayah dan negara, dan akibatnya adalah kekacauan. Nah, inilah yang dilihat oleh Shinzo, bahwa insting manusia seperti itu. Lalu mungkin timbul pertanyaan, tapi kan di kenyataan nggak begitu. Betul kenyataan nggak selalu begitu. Kenapa? Karena kamu udah ada diajarin, ya. Karena ada ajaran atau pedoman bagaimana berperilaku. Ngambil punya orang itu nggak baik loh. Itu sebagai sistem pedoman. Kamu itu kalau suka sama orang lain itu nggak boleh maksa, nggak boleh sembarangan pegang, nggak boleh sembarangan memaksakan tindakan kamu gitu loh. Nah, itu pengendalian diri itu ada karena itu diupayakan, ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Shinzo sebagai way, sebagai sesuatu yang artificial, ya. Seorang bayi yang baru lahir itu tidak ngerti masalah ini, ya. Dia kalau misalnya bayi itu sama sesama bayi dikasih mainan, ya, itu dia nggak akan ngerti bahwa dia itu nggak boleh main rebut mainan bayi lain, tapi ambil aja karena dia belum ngerti. Nah, ya. Jadi inilah insting manusia sebenarnya, ya. Nah, dari situ Shinzo kemudian mengutarakan bahwa karena itulah diperlukan suatu tatanan, pedoman bagaimana berperilaku. Nah, tatanan ini bagaimana? Ini didasarkan kepada yang kita sebut kesusi, kalau dia sebutnya ya, yaitu tatanan tentang tata norma, kesusilaan, tata krama, ya, dan kebenaran. Jadi kita diajarin ini baik, ini benar, ini jahat, nggak boleh gitu, ya. Dan dari situ dengan pengetahuan itu manusia ini kemudian bisa tahu batas, ya, saling tahu batas. Jadi saling tahu batas, saling mengarah, dan timbul keharmonisan, yaitu toleransi. Ini dalam kondisi ideal, ya. Dan dari situ dimungkinkan timbulnya suatu sistem peradaban. Nah, tanpa adanya pedoman ini, manusia nggak akan pernah bisa menghasilkan peradaban seperti sekarang. Nah, dengan adanya keperadaban ini, ya, barulah semuanya tertata tertib, ya. Nah, kalau ini tidak ada, bayangkan kalau kita masih zaman baru monyet baru turun dari pohon, ya, kita nggak pernah mengenal apa itu, cuma mengikuti insting aja apa yang baik bagi kita, oke, kita ambil aja semua, urusan orang lain ya peduli amat gitu. Seperti itu nggak akan bisa berkembang, ya. Jadi mungkin sekali kalau masih seperti itu kita tetap jadi monyet, nggak akan pernah jadi manusia, ya. Jadi kemampuan kita membedakan apa yang baik bukan cuma bukan diri kita, tapi juga untuk masyarakat dan orang lain. Itulah yang kemudian memungkinkan kita untuk berevolusi, menghasilkan sebuah peradaban sampai hari ini. Shinzo
kemudian mengambil contoh mengenai konsep-konsep dari Wu Chai. Jadi dia sendiri dia seorang guru ya. Jadi ambil contoh ya. Bagi Anda yang belajar dulu, pasti selalu menjumpai istilah kayu bengkok diluruskan. Luruskan kayu bengkok ya. Yu qi xing de mu ya. Jadi dia bilang ya, jadi kayu yang bengkok itu untuk mau diluruskan itu harus dikuatkan terlebih dahulu. Baru kemudian diluruskan di atas cetakan. Sama juga dengan logam. Logam mentah kita ditempa dulu baru jadi. Intinya apa? Intinya adalah untuk meluruskan yang bengkok dan menghasilkan sesuatu itu mesti ada daya upaya dulu. Bukannya langsung dari sananya udah lurus gitu ya. Jadi kalau memang misalnya kayu itu sudah lurus dari awalnya ya, itu nggak perlu banyak proses, maka mungkin sama sekali nggak perlu diproses sama sekali. Tapi jarang sekali ada kayu kayak gitu, atau boleh dibilang nggak ada ya. Sama seperti logam juga, jarang ada betul-betul ketemu logam yang udah jadi tajam bisa dipakai langsung sebagai pisau. Semuanya mesti dicairkan dulu, ditempa dulu, baru diasah ya, baru jadi alat anak pisau. Nah, ini juga sama dengan singnya manusia ya, atau naru manusia dia. Sing bilang ya, kalau memang manusia itu baik seperti yang dibilang oleh Meng Tze ya, berarti sebenarnya kita tuh nggak perlu tatanan sistem etika, nggak perlu banyak aturan, nggak perlu diajarin, kita udah baik dari asalnya kok. Jadi ya kalau memang udah baik dari asalnya, ngapain di kotak-kotak lagi, kan katanya baik dari asalnya. Kalau memang begitu, tapi nyatanya kan nggak begitu. Nyatanya apa? Nyatanya kita harus diajarin. Setiap anak manusia mesti dididik, perlu dikasih tahu. Walaupun Meng Tze mengatakan bahwa kemurnian jati diri manusia itu dalam perjalanan hidupnya itu dicemari oleh lingkungan sekitarnya, tetapi sebenarnya apa yang dibilang Meng Tze itu sebenarnya butuh upaya untuk memurnikan kembali. Jadi Xin Tze dari situ berpandangan bahwa Meng Tze itu salah. Meng Tze itu dia salah, tidak bisa membedakan bahwa yang mana asal, yang mana itu hasil dari upaya. Sesuatu yang asal itu nggak perlu nggak perlu diproses, jadi nggak perlu ada upaya untuk mengutak-atiknya. Contohnya adalah matahari terbit dan terbenam setiap hari, itu nggak perlu kita campur tangan. Itulah sesuatu yang alami, ya. Itu kita nggak perlu tepuk tangan. Musim berganti, itu kita nggak perlu tahu, itu sesuatu alami. Jadi kalau kita mengatakan bahwa manusia itu sifat dasarnya alaminya adalah baik, ya, maka seharusnya kita itu nggak perlu banyak diajarin, atau malah sama sekali nggak perlu diajarin, nggak perlu belajar, nggak perlu dikasih tahu ini baik, ini jahat, yang mana yang baik, yang mana jahat, nggak perlu untuk belajar yang lain-lain. Karena memang dari tadi tidak baik gitu ya. Tapi nyatanya nggak begitu. Nyatanya adalah manusia perlu belajar ya, baru bisa jadi baik. Nah, sebenarnya Meng Tze juga sedikit menyinggung hal itu, yaitu bahwa Meng Tze juga bilang bahwa manusia itu perlu belajar baru bisa jadi baik, tapi titik tolaknya berbeda ya. Titik tolak Meng Tze adalah manusia itu awalnya memang udah baik, tapi kemudian tercemar, baru kemudian belajar untuk membersihkan kembali. Tapi Xin Tze langsung tegas mengajarkan bahwa memang dari awalnya sudah begitu, bukannya masa tercemar atau enggak. Tapi kita sebagai makhluk hidup bertindak itu adalah berdasarkan benefit, ya, manfaat. Baik itu kita sebut dia baik. Kenapa disebut dia baik?
yaitu dia bisa memberikan manfaat bagi kita atau kita menyukainya. Itulah kita definisikan sebagai baik. Mata kita menyukai pemandangan indah, menyukai orang-orang yang menarik, benda-benda yang indah, itu naluriah, itu alami. Ya. Telinga kita bisa mendengarkan suara, itu alami, dan juga bisa membedakan mana suara yang enak didengar, mana suara yang menyakitkan, itu alamiah, tidak perlu diajarin, ya. Itu alamiah. Ya. Tapi mata kita melihat seseorang yang menarik dan kita menahan diri kita atau tahu diri untuk tetap sopan kepada dia atau tetap berinteraksi dengan tahu etika dan sopan, itu mesti diajarin, bukan dari sananya begitu, ya. Itu mesti diajarin loh. Kalau kamu nggak ngajarin bisa seorang anak untuk berbuat seperti itu, bisa jadi dia itu kalau ketemu siapa yang senang, siapa yang nggak senang langsung main pukul. Ya, kita semua pasti pernah, ya, entah atas alasan apa kita melihat seseorang itu mukanya kok kayaknya gak enak dilihatnya. Lihat mukanya itu seleb gitu loh, benci. Nah, tapi kan kita diajarin sistem etika, nah sistem kebaikan bahwa kamu nggak boleh jangan mukul orang gitu tanpa alasan. Tapi kalau kamu nggak pernah diajarin, berarti tidak sesuai naluri, apa yang terjadi? Ngelihat nggak senang langsung tonjok. Nah, ini kita bisa amati, terutama di anak-anak kecil yang belum diajarin dengan yang belum bisa menerima pelajaran. Kita lihat ya mereka kalau masih kecil-kecil itu kalau nggak senang sama temannya itu bisa langsung main pukul. Kenapa? Karena memang sifat manusia seperti itulah. Karena memang dia nggak senang gitu. Ya. Nah, jadi kalau sesuatu yang kita nyatakan alamiah ya, itu seharusnya nggak perlu banyak atau nggak perlu sama sekali kita upayakan. Justru karena kita upayakan adalah karena alamiahnya kita itu berada di sisi yang negatif, ya. Itu negatif apa? Itu kita sebenarnya cuma egois gitu. Kita itu mementingkan diri kita sendiri. Dan kita itu hidup sebenarnya ya memang nalurinya kita apa? Survive, bertahan hidup, mengakumulasi sumber daya kalau sebagai manusia ya, kita bilang mengakumulasi harta. Ya. Nah, itu dana alamiah ya. Kemudian melipat gandakan kehidupan atau bereproduksi ya, atau berkeluarga, kita ngomong bahasa sopannya gitu ya. Nah, tapi kan diajarin jangan semata-mata mencari harta, tapi itu diajarin gitu. Kita mesti diajarin kan untuk seperti itu. Jadi harta bukan segalanya, betul, tapi itu datang dari mana? Itu datang dari pengajaran, ya. Datang dari buku-buku yang ditulis siapa? Yang ditulis pendahulu kita. Datang dari ceramah orang tua kita. Jangan cuma kerja aja, mikirin badan juga, mikirin keluarga juga gitu loh. Itu datangnya dari keluarga. Ya. Datangnya dari diajarin. Bukannya kita secara naluri seperti itu. Enggak. Kita naluri apa? Kita naluri adalah mencari benefit, mengumpulkan benefit. Itu udah pasti. Wah. Oke. Nah, kemudian adalah Xingzi mengatakan bahwa manusia itu sifat dasarnya baik, tapi kemudian berubah sering waktu. Nah, kalau Mengce mengatakan gini ya, Mengce mengatakan manusia kan dasarnya sifatnya baik ya. Dan sering waktu di sifat baik itu kemudian tercemar, berubah karena lingkungan dan pendidikan yang diterima. Nah, Xingzi membantahnya lagi bahwa kalau memang itu sesuatu yang alamiah, kalau memang alamiah terbaik, seharusnya hal itu tidak akan bisa berubah dengan gampang. Ya. Contoh tadi aja, matahari setiap hari terbit dan terbenam. Apakah mudah merubah itu? Atau mungkin? Bisa saja mungkin, tapi nggak sekarang. Dan nggak gampang. Sama juga seperti musim dan waktu. Bagaimana kita merubah musim?
Bisa dengan teknologi sekarang, tapi tidak gampang dan susah ya. Nah, tapi sifat manusia ini seharusnya kalau memang dia alami baik, itu nggak akan segampang itu berubah atau tercemar ataupun menjadi buruk. Nah, kenapa pada kenyataannya sehari-hari kita menjumpai bahwa manusia itu sebenarnya sifatnya itu buruk ya, walaupun ada sistem tatanan yang membuat kita saling menjaga jarak, menjaga batas ya. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa dia itu, atau kita tahu diri kita sendiri pun sebenarnya itu bukanlah orang yang betul-betul baik. Nah, dan selalu mungkin bertindak pasti ada dasar mengutamakan diri sendiri. Itu jujurnya pasti begitu ya. Ini nggak perlu diingkari ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya hakiki kita, jadi alamnya kita memang seperti itu ya. Bahwa apa yang kita kenal sebagai kebaikan, sesuatu yang kita definisi sebagai baik, itu sebenarnya ada hasil dari upaya kita dengan berpedoman kepada tatanan yang sudah ada atau yang dibuat. Ya. Nah, tatanan ini kenapa perlu ada? Kenapa dia ada? Ya karena itu kita bisa menjadi spesies kita itu bisa menghasilkan peradaban sampai sekarang itu karena ada tatanan. Ya. Kenapa dia diperlukan? Karena tanpa itu, kalau kita cuma mengikuti naluri insting kita, kita nggak akan pernah bisa Skype sampai sekarang. Teknologi nggak akan berkembang, peradaban nggak akan berkembang. Kita mungkin hari ini masih perang suku, ya. Atau mungkin ya kita ngomong sebelah sana Mas Dwi tiap hari berantem gitu. Berebutnya apa? Berebutnya air, berebut makanan ya. Berebutnya apa? Berebut orang, manusia, berebut harta. Karena itulah ada tatanan yang dibuat ya supaya manusia itu nggak jadi kacau dan biadab. Yang kata lain, tatanan itu ada karena manusia dasarnya itu jahat. Manusia itu memiliki sifat buruk yang harus dikekang dan diperbaiki. Makanya itu ada banyak muncul kitab-kitab, kita ngomongnya kitab-kitab moralitas. Ya. Ada Tao Te Ching, ya. Ada kitab-kitab peraturan atau kitab-kitab misalnya kitab budi pekerti, ada Lui, ya macam-macam lah. Jadi semuanya itu apa? Intinya apa? Intinya kan ngajarin orang supaya jadi baik. Kenapa mesti diajarin? Karena dia belum baik ya. Manusia itu tidak baik ya. Kalau kita tidak mau ngomong jahat ya, manusia itu memang tidak baik, makanya perlu banyak pelajaran supaya menjadi baik ya. Jadi memang kenapa ada banyak tatanan, banyak teori-teori, banyak agama, banyak pemikiran. Intinya begitu. Karena manusia itu memang membutuhkan. Kalau nggak begitu, nggak akan bisa berkembang. Karena kalau cuma ikutin nalurinya saja, ya, itu semua akan kacau. Anarkis, kita ngomongnya ya. Nah, tapi kemudian ada pertanyaan ya, kalau memang manusia itu buruk ya, jadi bagaimana cara kita tahu bahwa tatanan itu terbentuknya dari mana? Jawabnya gampang. Tatanan itu juga bukan diturunkan dari langit atau dari mana. Tatanan itu tidak bersifat alamiah. Segala pelajaran mau itu Tao Te Ching apa dia bilang kan bahasa alam dan alamiah. Dia nggak sama sekali nggak alamiah. Kenapa? Karena itu dibuat oleh orang. Saya ngomong terus terang ya. Kenapa? Karena dibuat oleh orang. Mau dia bilang siapa orangnya, misalnya si Lao Tse, memang dia yang buat gitu. Nah, jadi itu nggak ada dari awalnya nggak ada, cuma itu dituliskan, dibuat. Ya.
Buatnya dari mana? Ya dari pemikirannya nggak cuma instan, nggak sehari, nggak setahun ya, tapi bertahun-tahun dikumpul akumulasi pengetahuannya itu. Ya. Jadi akumulasi pengetahuan bergenerasi ini memunculkan karya-karya tatanan seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya cuma satu, kembali lagi ke huruf manfaat. Tapi kali ini manfaatnya bukan dalam level personal, tapi manfaatnya dalam level kemanusiaan. Jadi kita ada tatanan ini supaya kita semuanya saling menjadi baik ya. Jadi dengan saling menjaga, saling membatasi kebaikan benefit, kita malah kemudian berkontribusi menghasilkan sesuatu yang kita kenali bisa membawa benefit bagi kita semua. Ya. Jadi saya mengekang diri, Anda juga mengekang diri ya. Jadi saya taat pada hukum, Anda juga taat pada hukum. Kita sama-sama taat kepada hukum dan peraturan. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi tertib. Ketertiban itu akan memungkinkan kita untuk berkarya dan akan mendatangkan manfaat lebih besar. Nah, itulah esensi dari tatanan. Ya. Jadi tatanan juga nggak lepas dari yang kita sebut sebagai li atau kemanfaat ya. Bullshit kalau nggak ada ya. Kalau dibilang tatanan itu bukan untuk bermanfaat, nggak ada. Ya. Kalau dia nggak bermanfaat, ngapain itu ada? Ya, dibuang aja. Udah nggak berguna, ngapain gitu loh. Memang sifat sebagai manusia hidup seperti itu. Sesuatu yang nggak bermanfaat, ngapain? Ya. Nah, jadi tatanan itu dasarnya adalah prinsip dari kebaikan atau keuntungan bersama. Inilah dasarnya kenapa unsur tatanan itu. Nah, sebagai penutup, kita kembali lagi ke awal-awalnya ya. Ini bab ini sebenarnya disarikan cukup padat dan singkat ya. Sinca bilang bahwa sifat alamiah manusia itu kalau dia ya, sifat alamiah manusia itu ya yang bersifat buruk ya, kalau dia mengikuti pedoman dari ya apa yang telah ada dalam mengikuti tatanan ya, yaitu apa yang disebut dengan li atau yaitu jalan kesusilaan dan jalan kebenaran ya, maka bisa jadi baik. Nah, jadi Shinzen nggak bilang bahwa bisa jadi baik. Memang betul manusia itu dari awalnya jahat, tapi manusia bisa menjadi baik, tapi bukan dikasih apa adanya. Jadi kamu jadi baik itu bukan karena pemberian Tuhan atau pemberian alam, tapi kamu jadi baik itu adalah karena upaya diri kamu sendiri dan berpatokan kepada pedoman yang telah ada. Nah, pedoman tatanan ini yang sangat ditekankan oleh Shinze ya, dalam bukunya di berbagai bab juga banyak dia selalu menyinggung tentang li ya, dua huruf ini li susila, kesusilaan, li itu kebenaran ya. Dia selalu membawa dua ini ya. Dan pemikiran ini yang kemudian bercabang dua, yang satu jadi meritokrasi ala Han Feizi, yang kedua menjadi legalisme ala Lise. Nah, keduanya ini berkontribusi ke peradaban kita ya. Sampai hari ini peradaban kita masih memakai prinsip keduanya. Oke. Nah, bab ini singkat saja sampai di sini saja. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan ya. Oke.